Ya, pemirsa, kritis terhadap cacat demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Guru Besar UGM Yogyakarta Profesor Kunchoro dirundung di media sosial. Tidak hanya itu saja, pakar psikologi UGM ini juga pernah didatangi orang yang tak dikenal dan mendapat pesan WhatsApp dengan menggunakan foto profil logo KPK. Sejak bersikap kritis dengan mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya, pada 31 Januari lalu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengaku mendapatkan perundungan dan dugaan intimidasi. Perundungan tersebut Profesor Kunchoro terima melalui media sosial. Tak hanya itu saja, kediaman Guru Besar Psikologi UGM ini juga pernah didatangi oleh orang tak dikenal. Kemudian yang didatangi ada orang yang mengaku dari Kalimantan Selatan datang, tapi tidak jelas juga gitu. Dia hanya pada satpam, kemudian ditanya apakah sudah ada perjanjian belum, ternyata tidak. Hari kedua dia datang lagi dengan satpam, dia marah-marah. Pasca pemilu 2024, Profesor Kunchoro lagi-lagi menerima dugaan intimidasi melalui WhatsApp dari seseorang dengan nomor menggunakan foto profil logo KPK. Dugaan intimidasi ini diduga ada hubungannya dengan aksi moral bertajuk Kampus Menggugat Tegakkan Etika dan Konstitusi yang digelar Sivitas Akademika UGM pada 12 Maret lalu. Orang yang membuli itu di atas nomor WA-nya itu menggunakan kop KPK. Nah, yang ini saya dibuat seperti itu, saya tidak takut karena tidak benar. Mosok KPK kemudian pada saya seperti itu. Nah, ketika saya gertak bahwa akan saya laporkan, setelah itu dia diam, tidak ada punya pengaruh apa-apa. Meski mendapatkan serangkaian dugaan intimidasi, namun tekad Profesor Kunchoro dalam menegakkan moral etika berdemokrasi tak pernah kendor. Namun ia juga menegaskan jika petisi dan gerakan kampus bukanlah didorong kebencian terhadap Presiden Jokowi, melainkan demi masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ayus melaporkan. Kita ke KPU RI yang rencananya akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 hari ini. Ya, rapat pleno penetapan digelar usai rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa selesai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024, namun dengan catatan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di kantor KPU Pusat pada Senin pagi. Kemudian KPU Papua Barat Daya akan tiba pada Senin siang. Sementara tim KPU Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku diagendakan tiba Senin malam. Pada Minggu malam, KPU masih menggelar rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. 20 Maret merupakan batas akhir rekapitulasi suara dan harus dilakukan penetapan hasil pemilu 2024. Rencananya Jabar Senin tanggal 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku secara prinsip Senin 18 Maret. Sebagian teman-teman posisinya akan ada di Jakarta jam 20. Kemudian Papua tiba di Jakarta Senin pada pukul 19. Kemudian Papua Pegunungan juga begitu, Senin 18 Maret pukul 19, dan Papua Barat Daya akan di Jakarta tanggal 18 Maret pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di situ. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu 20 Maret tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan tenggat tetap tanggal 20 Maret. Bahwa kemudian apakah lebih cepat dibandingkan tenggat itu soal lain. Tapi kalau teman-teman hampir setiap saat kan terupdate ya perkembangan
saat ini provinsi mana dan kemudian dinamikanya seperti apa. Yang penting itu. Saat ini KPU Pusat telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 32 provinsi di Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD belum terpantau unggul di provinsi manapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Gedung KPU RI Jakarta. Ya, rekan Galuh, selamat siang. Ya, rekan Galus, pukul berapa tepatnya KPU akan mengumumkan hasil pemilu? Selamat siang Prisa, Pram, dan pemirsa, bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum rencananya akan menetapkan hasil pemilu 2024 setelah menyelesaikan keseluruhan hasil rekapitulasi dari 38 provinsi di Indonesia. Namun sejauh ini KPU baru menyelesaikan rekapitulasi dari 33 provinsi, yang artinya masih 5 provinsi lagi yang belum dilakukan rekapitulasi, diantaranya adalah Jawa Barat, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan juga Maluku. Dan pagi ini dijadwalkan tim KPU dari Jawa Barat tiba di KPU Jakarta untuk memberikan hasil suara yang ada di wilayah Jawa Barat pada pagi hari tadi, kemudian pada siang hari disusul oleh Papua Barat Daya, kemudian pada malam hari pukul 7 yaitu Papua dan Papua Pegunungan, dan pada pukul 8 malam nanti akan diserahkan hasil suara dari wilayah Maluku. Sehingga dapat dipastikan bahwa proses rekapitulasi untuk 5 provinsi tersisa akan dimulai pada malam hari, dan kemungkinan pengumuman juga akan dilakukan pada malam hari ataupun pada dini hari atau pada besok hari, dan kami masih belum dapat memastikan. Namun berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 bahwa hasil penetapan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU bisa dilakukan setelah 3 hari usai pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, yang artinya sudah dilakukan berjenjang sejak tanggal 15 Maret hingga tanggal 20 Maret 2024. Dan sejauh ini juga rencananya akan ada aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi pada pukul 1, sehingga personil kepolisian juga sudah disiagakan di sini untuk melakukan pengamanan terkait hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan hari ini rencananya. Demikian, kembali ke Anda Prisa dan Pram. Terima kasih rekan Galuh, selamat bertugas kembali. Kita nantikan ya hasil rekapitulasi rencananya malam hari ini.